Terima kasih kepada keluarga Bapak Gembala karena memberi kesempatan untuk saya boleh berbagi hari ini. Untuk pemusik, pemuji Tuhan, kalian hebat. Tepuk tangan buat mereka, saudara. Iya, puji Tuhan. Saudara, semua kita pasti tidak asing dengan Natal, betul? Tapi Natal tahun ini sangat beda. Betul tidak? Sangat beda. Kenapa beda? Karena ada COVID ini. Tapi percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dan tidak pernah berbeda. Amin. Untuk kita yang di rumah juga, jangan merasa kurang. Yesus hadir dengan saudara yang di rumah masing-masing. Inilah kasih Tuhan atas hidup kita. Natal tahun ini kita harus peringati dengan penuh keperhatian, penuh dengan kewaspadaan, penuh dengan berjaga-jaga. Oke, untuk tahun depan kita pun belum tahu bagaimana situasinya. Dan saya ingin saudara tahu, gak usah ingin tahu tahun depan mau ada apa, terserah. Yang penting Tuhan baik buat kita semuanya. Amin. Memang tahun ini aneh sekali, tapi ini yang penting. Kita buka ayat yang pertama, Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat yang ke-17. Ya, kita baca. Saudara, bukan masalah uang, bukan masalah kesehatan, bukan masalah kita mau jalan-jalan kemana, bukan. Yang berusaha jangan sibuk dengan nambah modal, keadaannya tidak pasti. Tapi satu hal ini yang harus kita lakukan. Mari kita baca sama-sama Efesus 5:17. 1, 2, 3. Sebab itu, ganti aku ya, bukan kamu. Ulang. Sebab itu janganlah aku bodoh, tetapi usahakanlah supaya aku mengerti kehendak Tuhan. Serius, saudara. Belum pernah manusia di dunia mengalami kekacauan hidup seperti tahun 2020 ini. Belum pernah. Sudah berapa kali dunia mengalami perang? Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Teluk, perang Vietnam, perang Korea, perang Jepang, banyak lagi perang Afghanistan. Musuhnya kelihatan kalau perang itu. Betul? Kita bisa tahu, berjaga-jaga dari sebelah mana. Tapi dengan virus ini kita nggak tahu mereka datangnya dari mana. Betul tidak? Keluarga-keluarga, izinkan saya berkata, ini memang berat sekali. Yang anggota keluarga yang terkasih harus meninggal karena COVID ini, percayalah, penghiburan Tuhan tetap ada untuk semua saudara yang ditinggal oleh dikasih. Dalam situasi seperti ini, perhatikan 3 hal ini. Dengan adanya COVID-19, manusia baru sadar uang nggak bisa ngapa-ngapain. Betul atau tidak? Tolong jawab iya atau tidak? Uang tidak bisa buat apa-apa. Maka itu ketika seorang yang paling kaya di Spanyol meninggal karena COVID, salah seorang anak perempuannya menulis, dan tulisan itu menggemparkan dunia. Orang paling kaya, dia nulis begini, apa sih yang gak bisa dibeli oleh papaku? Tapi untuk dapat yang gratis saja dia tidak bisa. Apa itu? Oksigen, nafas. Waktu saya baca tulisan itu, maka di sini kita melihat yang masih mengagung-agungkan uang, yang masih menuhankan uang. Hari ini kita sadar uang tidak bisa buat apa-apa dengan COVID ini. Betul? Yang kedua, intelektual, kepandaian nggak bisa buat apa-apa. Fakta, ketika COVID ini mulai muncul, para ahli farmasi, para ahli virologi, ya, ahli-ahli, orang-orang pintar di dunia berjuang menciptakan vaksin. Dunia baru punya pengharapan karena vaksin-vaksin ini sejak awal Desember
sudah mulai mau dipasarkan. Saudara bayangkan, tiba-tiba minggu yang lalu muncul perkembangan virus ini di Inggris. Dunia ketakutan. Coba bayangkan. Kira-kira laku nggak vaksin yang sudah diproduksi? Sekian triliun rupiah biayanya. Ngerti tidak, saudara? Virus ini lebih pintar ternyata. Saya percaya dunia harus mengakui vaksin yang harus diganti lagi. Karena muncul yang baru. Nomor 3, kekuasaan manusia. Ngerti maksud saya? Orang-orang yang punya kuasa, mau jenderal, mau presiden, mau raja, mau apa, takluk kepada virus ini. Maka itu menghadapi tahun 2021 tidak ada cara yang lain selain kita berusaha mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kita masing-masing. Ketika dunia tidak bisa memberi jaminan dan memberi kepastian. Saudara, kenapa Ibu Gembala memilih tema yang luar biasa? Coba sebutkan tema 1. Ayo, ada 3 kata yang kita mau belajar. Suka, taatan. 2, kesetiaan. 3, konsisten. Mengapa? Ini tema yang luar biasa. Maaf, saya tidak nakut-nakuti. Sebagaimanapun kita berusaha dengan masker, dengan cuci tangan, dengan makanan yang sehat, dengan ini, dengan itu. Maaf ya, jangan takut ya, saya ngomong ini jangan takut. Apa itu jaminan kita nggak akan kena? Karena barang ini mata nggak lihat. Tapi tetap kita harus berjaga-jaga, ikuti peraturan. Maka itu, untuk bisa taat, untuk bisa setia, untuk bisa konsisten, kuncinya berusaha mengerti kehendak Bapa. Natal adalah bukti ada 2 orang yang sudah bertunangan. Dan zaman itu tunangan pun sudah disebut suami istri, walaupun tidak boleh tinggal bersama. Yang ini tradisi Yahudi, Yusuf dan Maria. Mereka 2 betul-betul berusaha untuk mengerti apa kehendak Tuhan buat mereka. Masih ingat zaman itu? Ada orang berzina, apalagi hamil sebelum menikah. Tahu hukumnya apa? Mati. Ini luar biasa. Maka itu ketaatan Yusuf dan Maria itu modal terutama untuk menghadapi kita tahun 2021 yang gak tahu ini mau jadi apa. Belum pernah dalam dunia manusia seperti sekarang. Sebelum ada COVID, orang-orang jauh-jauh, bulan-bulan yang masih jauh, sudah merencanakan mau liburan kemana. Sudah pesan hotel, sudah pesan pesawat, ya, sudah pesan nanti cruise apa, woi macam-macam. Sekarang berani yang punya duit merencanakan liburan pada tahun 2021? Mengerikan. Betul-betul. Maka itu dalam situasi seperti ini, Papanya minta 1, nurut. Katakan amin. Taat atas semua perintah yang Tuhan katakan. Saudara, apa keuntungan kita taat? Oh, keuntungannya luar biasa. Saya pakai ilmu perang untuk taat. Persenjataan boleh canggih, strategi perang boleh hebat, tapi kalau komunikasi pemimpin atau jenderal dengan prajurit diputus oleh musuh, apakah persenjataan yang hebat dan strategi perang hebat menjamin tentara ini menang? Tolong jawab. Tidak. Maka
itu. Untuk masuk 2021, tolong perhatikan. Jangan sibuk dengan yang lain-lain dulu. Tapi sibuklah supaya komunikasi kita dengan surga tidak terputus. Itu kuncinya. Kalau komunikasi kita dengan surga putus, habis kita. Inilah ketaatan. Jangan ada pertanyaan gini, ya saya tuh nggak tahu loh, mau taat bagaimana. Padahal kita bukan tanya lagi, Pak. Betul? Tanya kita. Disitulah peraturan-peraturan hidup tertulis. Ikuti. Hidup yang benar dan mengikuti apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Tuhan tolong kami. Ketaatan. Hal yang kedua. Coba renungkan. Kita sedang perang dengan virus ini, betul tidak? Kita sedang perang dengan ketidakpastian. Kita sedang perang dengan semua kejahatan yang ada di dunia ini. Dengarkan fakta ini untuk kita taat. Dalam sebuah peperangan, pasti ada dua pihak paling tidak. Oke? Nah, pihak satu bisa melihat pihak musuh. Tapi pihak yang satu nggak bisa melihat pihak lawan. Ngerti nggak maksud saya? Dalam peperangan sekarang ini, siapa bisa melihat siapa dan siapa nggak bisa melihat siapa? Ngerti pertanyaannya? Siapa? Siapa bisa melihat siapa? Setan bisa melihat kita, roh jahat bisa melihat kita, virus ini bisa melihat kita lagi di mana saja. Maaf saya pakai istilah anak kecil. Mau sembunyi dimanapun. Virus ini tahu nggak bisa ngejar kita nggak? Maaf ini logika anak-anak. Cepat jawab. Tahu. Nah bayangkan peperangan model begini. Pasti siapa yang kalah? Yang nggak bisa melihat musuhnya. Maka itu dengar maafkan saya. Kemarin malam kami ada fellowship di daerah Gunung Sari. Ada seorang gembala berkata begini. Saya renungkan kalimat ini. Mana nabi-nabi yang sering bernubuat, baik yang di Indonesia maupun luar negeri, kok gak ada nubuat lagi dalam situasi seperti ini? Saya baru mikir, betul juga kata hamba Tuhan ini. Betul? Mana itu tukang-tukang nubuat itu? Maaf, kenapa jadi tuli semua? Memang ini mengerikan sekali. Mana itu pendoa-pendoa hebat yang bisa ngusir setan dan segalanya? Saya tidak meremehkan ya, jangan tersinggung. Tapi inilah fakta, bahwa kalau tanpa ketaatan, nggak mungkin dengan doa puasa, doa kenabian, doa syafaat. Orang suka nengking-nengking yang kencrotan minyak, kencrotan nenggu percuman pret semua. Loh betul tidak? Mana? Virus ini masih ada. Jadi menang terhadap peperangan ini bukan kuat doa sekian jam sehari, bukan kuat nyembah sekian jam, genjreng-genjreng pakai gitar, angkat tangan. Maaf, betul? Bisa menolong? Saya tanya, bisa menolong? Gak bisa. Aneh sekali. Lihat itu orang-orang Kristen yang sok rohani, katanya pintar ngusir setan. Sekarang kemana itu orang? Maaf saudara, saya tidak mengecilkan, tapi virus ini dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan pelayanan kita sebagai gereja Tuhan. Betul? Saya pernah ngomong begini, untung di sini tidak ada. Ada gereja-gereja kaya yang kalau ibadah pakai itu loh, kamera yang bisa jalan-jalan tuh apa namanya? Crane, bukan drone, kok bukan drone bisa pakai drone. Crane, tahu ya? Yang bisa muter-muter itu.
Saya baru sadar setelah adanya COVID-19 ini. Ternyata, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Kalau tersinggung ya itu orangnya gitu aja, sudahlah, repot. Ternyata orang-orang Kristen yang beribadah di gedung-gedung gereja yang wah, yang ada kamera yang bisa jalan-jalan atau keren itu, ternyata bisa pura-pura loh saudara. Ngerti nggak maksud saya? Karena mereka sadar, disorot, hati-hati loh. Nah, dengan COVID-19 ini, mau pura-pura dengan siapa? Kita ibadah di depan handphone. Ngerti nggak maksudnya? Mau pura-pura dengan siapa? Bahkan hamba-hamba Tuhan pun yang biasa hanya bisa khotbah kalau di depan kamera, hanya bisa khotbah di depan orang banyak. Sekarang khotbah di depan laptop, di depan handphone. Ayo, bisa serius tidak? Pokoknya saudara, banyak perubahan dan pemurnian di dalam gereja Tuhan dengan adanya COVID-19 ini. Betul atau salah kalimat ini? Sebelum ada COVID ini saudara, pemusik, pemuji Tuhan, WL, singer, ya, pemain tamborin semuanya. Kalau Jumat sore sudah panik. Saya pikir panik apa? Panik pakai baju apa hari Minggu nanti. Sekarang orang ibadah pakai singlet juga nggak apa-apa, dasteran juga nggak apa-apa. Betul? Sambil tiduran pun tidak ada yang larang. Disinilah kemurnian ibadah itu dibuktikan. Apakah kita masih serius? Seserius waktu kita bisa kumpul rame-rame seperti dulu. Ini terbukti. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang hidupnya melayani untuk hidup makin kacau. Karena tidak ada undangan lagi. Maaf. Maka itu tema ini luar biasa. Ketaatan. Karena kita tidak tahu musuh nyerangnya dari mana. Mereka bisa lihat kita nggak bisa lihat mereka. Maka itu ketika Maria berkata kepada malaikat itu di Lukas 1:38, setelah Gabriel menjelaskan semuanya, begini kata Maria. Coba buka Lukas 1:38. Firman itu luar biasa. Dan inilah ketaatan yang keluarga gembala kita inginkan, untuk kita taat. Yang di Surabaya, di Singapura, yang di Jakarta, yang di rumah mengikuti ketaatan itu mutlak. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Izinkan saya berkata, sebelum adanya COVID-19 ini, nggak bisa ketahuan loh, hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan atau hamba Tuhan yang hamba-hambaan. Ngerti nggak kalimat ini? Tapi dengan adanya COVID-19 terbukti. Jadi ciri kriteria hamba Tuhan bukan karena pelayanannya dilihat orang. Katakan amin. Ciri hamba Tuhan yang benar bukan aktivitasnya dilihat banyak orang dan kelihatan wah, bukan. Hamba Tuhan adalah orang yang berani berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sama nggak dengan Efesus 5 ayat 17? Maria menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Engkau siap mengandung sebelum menikah, dan risikonya cuma satu Maria. Apa risikonya? Mati. Ayo, kalau kita cuma baca begini saja, rasanya enteng nggak bacanya? Jawab dong, saya tanya kok. Enteng nggak? Enteng sekali. Tapi kalau dilakukan, dialami, dijalani, ketir-ketir nggak kira-kira? Kalau dilempari bakpao masih enak, lempari batu ini ngeri sekali. Tapi kok enteng dia ngomong. Oke, kembali ke Lukas 1:38. Ada kalimat ini yang saya, ketika Roh Kudus menjelaskan, saya tertawa. Coba lihat. Lalu teruskan.
Ayo, lalu bagaimana? Ayo, malaikat itu meninggalkan dia. Nah, tiba-tiba Roh Kudus tanya ini, Daniel, coba sih kamu mikir kalimat ini, sebetulnya penting nggak ditulis malaikat itu meninggalkan dia? Saya jawab nggak penting. Ya pasti pergi dong setelah tugas itu. Betul tidak? Nah, karena ini saya rasa nggak penting, kenapa ditulis? Berarti penting dong. Hanya kita yang belum tahu. Saya tanya, Roh Kudus jawabannya membuat saya tertawa. Walaupun malaikat masih punya perasaan enggak? Saya tanya cepetan. Walaupun malaikat masih punya perasaan tidak? Punya. Walaupun malaikat masih punya rasa takut enggak? Malaikat loh. Nah, mengapa harus ditulis dengan implisit, dengan akurat, lalu malaikat itu meninggalkan dia? Begini jawaban Roh Kudus. Kalau saya mau tertawa-tertawa. Malaikat ini juga mikir, kalau dia Maria, dia mungkin nggak bisa jawab seenteng itu. Nah, ketika Gabriel mendengar jawaban Maria, dia yang kaget, lalu mikir, sebelum dia berubah pikiran, aku lari dulu. Loh, betul nggak itu, saudara? Oh iya, maka itu ditulis. Maka itu semua firman Tuhan jangan pernah diremehkan. Satu titik saja ada nilainya. Amin. Apalagi satu kalimat ini. Maka itu Natal tanpa ketaatan omong kosong. Ketaatan itu mutlak. Berusaha mengetahui kehendak Tuhan. Siapa saja yang akan merencanakan apa saja buat 2021, pegang prinsip ini. Jangan merencanakan sesuatu tanpa tahu kehendak Tuhan itu bagaimana untuk rencana kita. Setuju, saudara? Karena semuanya bisa berubah. Ini loh vaksin tadi itu. Saya nggak tahu ini berapa hari lagi kan sudah tahun baru. Bagaimana ini dunia dengan vaksin itu? Yang sudah diproduksi begitu banyak, pasti dirubah. Harusnya mutasi virus ini. Maka itu yang aman hanya satu tempat, dalam hadirat Tuhan. Sembunyi di dalam diri Tuhan kita. Yang kedua, kesetiaan. Wah, luar biasa. Ayo, siapa bisa menolong saya memberi definisi setia itu apa sih? Ayo, setia itu apa definisinya? Cepetan. Mumpung Natal dapat hadiah nanti, tapi beli sendiri. Ayo, apa itu definisi setia? Tekun. Apalagi yang gampang, apa? Komitmen. Apalagi tekun, komitmen. Ayo, yang di rumah boleh nulis itu. Ada anak saya yang jaga Zoom-nya, IG, Facebook-nya. Ya, yang di belakang juga ya. Apa? Tekun, komitmen. Ayo, setia itu apa? Pantang menyerah. Apalagi satu lagi, ayo. Manut. Sama naat tadi kok, manut. Ada yang nulis di situ dan? Kudus. Apa? Kudus. Kudus. Bukan kalau setia, bukan. Oke, tahan godaan. Ayo yang lain. Ada lagi? Yang di IG, yang di Facebook? Nggak ada ya. Begini jawabannya. Setia itu selalu menyertai. Kok nggak ada yang ngamen sih? Telat. Apa itu setia? Selalu menyertai. Nah, kalau Tuhan setia, berarti Dia selalu menyertai kita. Amin. Ini jaminannya. Tapi yang diminta setia kan kita. Balik saja. Jadi kalau Tuhan setia kepada kita, karena Dia selalu menyertai. Immanuel. Tema Natal tahun ini dari Persekutuan Gereja Indonesia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Nah, kalau kita diminta setia kepada Tuhan, artinya kita, loh kok susah benar, tinggal dibalik saja loh. Manut, artinya kita harus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Percaya tidak? Inilah jaminan yang paling aman. Kita bebas dari virus ini.
Kalau kita selalu bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan selalu setia menemani kita. Tapi masalahnya, yang namanya manusia ini susah atau mudah untuk setia? Ayo jawab. Yang namanya manusia ini, kita ini susah atau mudah untuk setia? Susah. Kenapa? Bukan bandel, bukan ngeyel, salah. Jengkel, ngengkel, bukan. Ayo yang belakang-belakang jawab. Apa yang buat manusia ini susah untuk setia? Apa? Sombong, bukan. Banyak godaan, hampir betul. Oke, begini. Karena kita ini banyak pilihan. Oh, betul? Kenapa suami nggak setia pada istrinya? Karena banyak pilihan lain. Awas kamu. Kenapa istri nggak setia kepada suaminya? Karena banyak pilihan. Kenapa Abraham bisa taat dan setia? Padahal yang ngajak ngomong Abraham belum kenal. Karena Abraham hidup nggak punya pilihan. Orang yang tidak bisa setia karena pilihannya terlalu banyak dalam hidup. Contoh saja. Sering nggak ada kita ngalami begini. Sebentar aku mau shopping. Tanya beli apa? Sandal. 3 jam nggak balik. Sandal apa? Jawabannya karena nah itu dia. Lewat toko ini, kok bagus. Lewat toko itu bagus. Nah mampir terus, ya nggak pulang-pulang. Karena banyak pilihan. Saya tanya kepada saudara, di dalam tema kedua yang Bapak Gembala, Ibu Gembala dapatkan dari Roh Kudus buat kita, tahun 2021 mau milih apa? Ngerti maksud ini? Loh serius gak saudara? Ayo, yang punya uang banyak, mau liburan mana? Amerika? Caribbean? Australia? Atau mana? Ngerti pertanyaannya? Mau milih apa? Maaf, yang biasanya hidupnya glamor, yang hidupnya yang maaf gak apa-apa, yang punya duit gak apa-apa, saya jangan tertuduh saya ngomong ini. Dari ujung kepala sampai telapak kaki branded semuanya. Di masa Covid begini yang mau nonton siapa? Loh betul enggak? Yang mau nonton siapa? September lalu salah seorang anak saya tuh nggak kepikir, ternyata dia mikir, Pak, saya tahu, dia bilang ini anak saya di Brisbane, satu-satunya benda yang paling nggak berharga buat papa sekarang itu apa? Saya bilang nggak ada lah, buat apa semuanya berharga kok itu berkata, enggak Pak, ada satu yang nggak berharga. Saya nggak ngerti jawabannya, paspornya papa. Betul juga. Lu betul tidak saudara? Seperti saudara tahu saya setahun bisa berapa banyak kali keliling ke banyak negara. Ya. Maka satu-satunya pilihan untuk kita tetap setia hanya berjalan bersama Tuhan, gak ada yang lain. Karena keadaannya begitu mengerikan. Waduh, setia. Kita buka ayat ini, pengalaman Musa, Keluaran 33 ayat 16. Keluaran 33 ayat 16. Inilah setia. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Nah ini loh, bukankah karena siapa? Sudah tahu saya engkau itu, saya bukan buta huruf. Bukankah karena Tuhan, begitu loh engkau, saya tahu itu engkau. Maaf. Yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Dengarkan, apa bedanya kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan dengan kalimat Tuhan berjalan bersama-sama kami? Bedanya di mana? Beda loh saudara. Ayo cepetan. Ini saya mau ke bandara, langsung mau ke Makassar ini. Inisiatifnya. Apa? Inisiatif. Inisiatifnya, betul.
inisiatifnya. Kalau Tuhan yang berjalan bersama kita, inisiatifnya siapa yang ngajak berjalan? Kita. Wih, ini yang luar biasa. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang inisiatif kita. Nah, masalahnya belum tentu Tuhan mau kita ajak jalan. Ayo ngaku. Betul tidak? Belum tentu. Saudara, ketika Roh Kudus terangkan ini, betul juga inisiatifnya. Berarti yang ngajak setia siapa? Jawab, yang ngajak setia siapa? Tuhan, saudara. Percaya tidak 2021 kalau ini terjadi dengan kita, hidup itu pasti aman, saudara. Dia yang setia kepada kita. Apa, terima kasih. Ayo jujur. Kita kalau mau ngajak orang berjalan bersama kita, ayo jujur ngaku-ngaku. Milih-milih nggak? Gawat itu. Untung Tuhan nggak kayak kita. Ayo. Betul? Bayangkan kalau kita milih-milih, siapa yang kita bisa ajak jalan? Terus Tuhan pakai pilihan itu, kepake semua nggak kita ini? Waktu itu jangan kurang aja, awas. Jangan milih-milih, awas. Ini mengagumkan. Jadi bukan Musa yang berjalan bersama Tuhan, yang inisiatif bukan Musa, tapi Bapa di surga yang berinisiatif berjalan. Dan tidak cukup. Enggak disebut. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku, nah jelas Musa, aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ternyata akunya berubah, yakni, baca, yakni apa ya? Musa, aku dengan umatmu ini. Oh, inilah kerinduan Tuhan. Dengarkan, di masa COVID-19 ini banyak orang susah enggak, saudara? Sangat banyak. Belum pernah dalam sejarah manusia, selain pandemi COVID-19 ini, orang kaya juga stres. Betul tidak? Betul. Apalagi yang miskin. Disinilah saudara dan saya yang sadar, tetap diberkati, tetap bisa makan enak, tetap diberi kesehatan. Cari aku dengan siapa yang kita akan bawa sama-sama ke hadapan Tuhan. Saya ulangi, aku dengan siapa? Aku dengan umatmu. Umat yang mana? Ini luar biasa. Sejak bulan April, saudara, ketika COVID ini mulai, saya anjurkan anak-anak saya, dan saya juga melakukan. Nah, saya ada di Nabire. Apa yang kami buat, anak-anak saya melakukan. Puji Tuhan. Berkati GrabFood, GoSend, Gojek semuanya. Bagaimana cara berkati? Saya pesankan kepada anak-anak saya yang saya tahu mereka dapat berkat. Entah sebulan sekali, sebulan 2 kali, terserah, atau seminggu sekali. Pesanlah makanan lewat mereka. Nah, begitu dapat, sudah pasti tanya, diantar kemana? Katakan, bawa pulang aja untuk keluarga. Saudara, selama pandemik ini di bulan April, saya mengajari anak-anak saya untuk jadi berkat seperti itu. Berbagi, ayo berbagi. Nah, nggak ada yang ngamen, pelit semua, gitu aja sudah. Serius, berbagi. Akhir tahun yang lalu, saya diajak makan oleh satu keluarga di rumah kuliner di Metropol Gedung Megaria dulu, ya, depan Tugu Proklamasi. Nah, pas makan kok tempatnya enak, harganya nggak terlalu mahal. Nah, salah satu pelayan namanya Musli, orang Cianjur, Musli.
Roh Kudus gerakkan saya untuk ngomong sesuatu. Saya minta nomor teleponnya. Saya kontak. Aduh, dia kaget saudara. Kok saya bisa tahu masa lalunya? Saya itu kontak, dia manggil saya Papa. Menjelang Lebaran, pertengahan Mei lagi puasa. Dia kontak, Pak. Aduh, warungnya sepi, Pak. Iya nak, saya bilang, COVID begini. Biasanya Pak kalau puasa, buka puasa ini penuh. Ini sepi. Terus saya tanya, kira-kira apa yang Papa bisa bantu? Terus dia ngirimi saya menu. Saya tertawa. Papa ini di Papua, ini menu mau diapakan? Betul tidak saya tanya begitu. Tapi saya sudah melakukan sejak April. Oke, saya berdoa, Tuhan tunjukkan saya berapa keluarga di Jakarta yang sekarang sedang perlu. Saya kirimkan menu itu pakai WhatsApp. Mereka kaget. Pak, kamu pesan aja. Aduh, enggak, kami enggak. Sudahlah, kalau kamu enggak untuk anak-anakmu. Saudara, mereka pesan. Saya langsung suruh kirim WA ke Musli. Layani Musli. Dan saya bilang, setiap pesanan mereka lebihkan 2 porsi. Bungkus. Untuk siapa Pak? Untuk gojeknya toko sini. Saudara, dia kaget saya buat itu. Sekian banyak saya bayar. 1 jam kemudian saya dapat telepon. Aduh, saya pikir siapa? Ternyata manajernya rumah kuliner. Dia bilang, Pak Pendeta ya? Iya. Oh, ini bapaknya Muslim. Oh, iya. Pak, terima kasih. Dapur kami jadi rame gara-gara Bapak pesan itu. Bayangkan. Nah, selama COVID ini, berapa kali kalau Roh Kudus gerakkan, saya bilang Muslim, kirim menu ini ke nomor ini, suruh mereka. Maaf, saya cuma cerita. Kami, yakni aku dengan umatmu ini. Maka itu yang diberkati Tuhan, jangan egois, katakan amin. Ayo kita berbagi. Cerita yang paling baru kemarin siang. Jam 3:15 saya harus ketemu orang yang 32 tahun lalu ya. 32 tahun lalu dia ketemu saya waktu masih SMA. Nah, saya sudah lupa. Nah, ketemunya di Pacific Place. Oke. Ternyata macet, dia telat. Ya udah. Pas lagi nunggu, kok ada Nespresso kopi itu. Nah, hari ini saya mau ke Makassar. Saya ingat anak saya di Makassar itu punya mesinnya Nespresso, tapi di Makassar nggak dijual kapsulnya. Nah, langsung saya telepon. Kebetulan Papa ini di depan Nespresso. Kamu perlu nggak? Besok Papa. Oh iya, dia perlu. Milih sekian. Dilayani oleh seorang namanya Fama. Roh Kudus bilang sesuatu. Kamu lanjutkan kuliah orang ini. Oh iya. Ya udah, dia melayani. Pas saya mau bayar, saya bilang, Mama, boleh nggak Papa minta nomor teleponmu? Ada Papa. Nanti kalau kamu selesai kerja, Papa akan kontak. Saya ceritakan apa. Wih, dia kaget. Dia ditinggal ayahnya ketika dia masih kecil. Dia putus kuliah semester 4 perhotelan di Sahid. Tadi pagi waktu saya mau kesini, baru dia jawab lagi. Saya bilang, Mama lanjutkan kuliahmu tahun depan. Papa akan bayari kamu. Dia nggak percaya. Pak, saya nggak bisa balas. Papa akhirnya manggil saya Papa. Papa nggak minta kamu balas. Lanjut kuliah. Serius. Wih, dia seperti nggak percaya betul. Begitu Pak Saudara ke Pacific Place, ada Nespresso cari yang namanya Fama. Tanyakan bagaimana Tuhan bekerja. Maka itu kesetiaan Tuhan atas kita dalam nama Yesus jangan dinikmati sendiri. Katakan amin. Cari dan ajak berapa orang di sekitar kita untuk bisa menikmati kesetiaan Tuhan ini. Jangan egois,
Setuju saya katakan ini, ayo kita berbagi di masa susah seperti ini. Ada berapa teman saya hampir tiap hari di pagar besi rumahnya, baik di Kelapa Gading, di Pluit, di beberapa tempat, ada di Semarang, di Bandung. Saya berbagi ini. Kalau Tuhan gerakkan kamu, coba gantungkan satu kantong plastik, entah isi sayur untuk sop adanya atau untuk apa, dan beri tulisan yang perlu silakan ambil di depan pagar, digantung. Itu jadi berkat yang luar biasa untuk orang-orang susah. Ini kok jadi malam kudus sunyi senyap ini? Ini pura-pura dengar, nggak mau dengar, atau kaget, atau apa? Oke, terserah saudara. Maaf. Jadi kesimpulannya, mengajak orang untuk menikmati kesetiaan Tuhan itu susah atau mudah? Tergantung. Yang pelit susah gitu aja. Yang pura-pura mudah ketawa. Saudara, inilah waktunya kesetiaan Tuhan kita bagikan kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Amin. Yusuf itu setia. Kita buka Matius 1 ayat 18. Ayo cepat. Matius 1:18. Keren sekali. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Nah, ini uraian. Ada apa? Saya ulangi. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Coba dengar pertanyaan saya. Serohani-rohaninya Yusuf, cowok ya cowok, dengar. Meluk tidak, cium tidak, dekat juga tidak, atau pacarnya hamil. Ayo mikir. Ngerti nggak pertanyaan saya? Segoblok-gobloknya cowok goblok mikir juga enggak? Ayo saya tanya ini cepatan. Mikir, aku nggak ngapa-ngapain, kok kamu bisa hamil? Tiba-tiba ada pernyataan, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini pertanyaan saya, serohani-rohaninya Yusuf bisa terima nggak walaupun Roh Kudus yang ngomong? Ayo cepetan. Sulit. Roh Kudus enak aja. Ayat 19. Karena Yusuf, nah ini loh soal kesetiaan itu di sini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Wih, ini suami yang luar biasa. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayo jujur, Yusuf salah nggak kalau mau menceraikan Maria diam-diam? Enggak. Tidak, mungkin nggak ngapa-ngapain kok. Ayat 20. Tetapi, wah ini keren. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, maksud apa tadi? Mau menceraikan. Malaikat Yahweh nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lagi sekali, serohani-rohaninya Yusuf orang rohani. Kalau kita Yusuf, bisa terima langsung mimpi ini? Saya tahu, cepat. Bisa terima langsung mimpi ini? Tidak, susah sekali. Bisa nggak orang mimpi karena kekenyangan? Loh, saya tanya, bisa tidak? Bisa. Macam-macam alasan mimpi. Maka itu kita belajar dari Yusuf yang setia. Lihat ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yosua. Yosua, penyelamatnya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yahweh Shalom. Yosua itu Yahweh Shalom. Terus ayat 22, lihat reaksi Yusuf. Ini luar biasa.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Yahweh oleh Nabi. Terus 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita. Stop. Berarti Yusuf tahu firman perjanjian lama tidak? Tahu, maka itu dia ingat. Nah ini loh, berbahagialah orang yang mengetahui kehendak Tuhan. Ingat ayat pertama tadi, Efesus 5:17, berusahalah supaya kamu bisa mengetahui kehendak Tuhan. Walaupun mimpi itu dari Tuhan, tapi kalau Yusuf lupa tentang Yesaya, nubuat Maria, tentang Maria, maka dia bisa kacau. Maka itu saudara, makin dalam kita tenggelam, dikuasai oleh firman Tuhan. Tolong catat kalimat ini, makin dalam kita tenggelam, dikuasai firman Tuhan, makin mudah Tuhan berbicara kepada kita. Amen. Karena Tuhan gak akan berbicara di luar Alkitab. Tolong catat. Maka itu hati-hati yang nubuat dikit-dikit penglihatan, dikit-dikit apa, hati-hati. Harus semuanya yang tercatat dan yang sejalan dengan kitab suci. Karena Yusuf tahu. Lanjut. Saudara, ayat 24. Matius 1. Sesudah bangun dari tidurnya, ini yang saya kagum sekali. Maka itu suami-suami, istri-istri, mari kita belajar seperti dua sepasang saudara kita ini. Berarti kalau sesudah bangun dari tidurnya, setelah Yusuf terima mimpi, ini dia. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Yahweh itu kepadanya, dan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Lagi sekali, jujur pria-pria, buat kita semudah ini enggak untuk setia? Maaf, saya tanya umum, ayo ngaku, buat kita laki-laki normal ini semudah ini enggak kita setia? Sulit. Maka itu tanpa kesetiaan Yusuf, tidak ada Natal di dunia ini. Betul tidak? Tidak ada Natal di dunia. Wih, terima kasih Bapak untuk pelajaran dari mereka berdua. Ini sangat luar biasa. Maka itu suami istri, mari kita cek terus. Saya mengajar kepada banyak orang. Ayo semua kita berterima kasih pada COVID-19. Kaget mereka. Apaan berterima kasih? Begini alasan terima kasih. 1. Belum pernah dalam sejarah hidup manusia suami istri tinggal selama ini di rumah terus berdua. Jawab. Betul? Tahu resikonya? Apa? Bu, jangan ribut dulu Pak. Kalau ributnya nggak mau saya. Resikonya adalah makin kenal. Betul nggak? Tiap hari ketemu, apalagi rumahnya kecil. Betul tidak? Harusnya kita berterima kasih pada COVID-19. Karena belum pernah selama saya menikah juga selama ini dengan istri di rumah, sampai nggak bisa kemana-mana. Belum pernah dalam sejarah manusia di penjara di rumahnya sendiri. Betul tidak? Kita di penjara. Maka itu seharusnya dengan COVID ini suami istri makin bahagia, makin harmonis. Jangan izinkan setan merusak kesetiaan kita. Amin. Yang kedua, bersyukurlah kepada COVID. Sebab orang kreatif makin banyak selama COVID. Loh, betul tidak? Banyak kesaksian teman-teman saya suami-suami yang goreng telur aja kosong. Tapi sejak COVID ada suami-suami jadi pintar masak. Betul tidak? Wah, istri-istri yang dulu kalau ke dapur tangannya langsung begini dua. Sekarang, wah, rajinnya di dapur masak ini buat itu. Betul tidak? Jadi setuju berterima kasih pada COVID. Yang ketiga, berterima kasih pada COVID.
Karena gereja dimurnikan. Gereja dimurnikan. Yang gereja-gerejaan pasti setengah mati, saudara. Maintenance harus jalan terus. Yang sudah terlanjur punya gedung besar itu mau diapakan? Maaf saya berkata. Dengan COVID kita berterima kasih. Hubungan antar tetangga jadi dekat. Atau karena ya hari-hari di rumah. Saling berbagi, saling tukar makanan. Oh, banyak lagi positifnya. Kita nggak usah bicara negatifnya. Maka itu kesetiaan itu penting. Suami istri, izinkan Tuhan mengoreksi hidup pernikahan kita. Yang terakhir, konsisten. Tekun pada apa yang Tuhan tetapkan atas kita. Konsisten itu artinya melakukan apa-apa terus menerus, tidak ada kurangnya, bahkan makin meningkat. Itu konsisten. Kita mulai antara kita dengan Tuhan dan kita dengan Tuhan dengan kita. Jujur, siapa lebih konsisten, siapa lebih tekun, siapa lebih tetap? Jelas Tuhan, jelas. Maka itu dalam hidup ini, saudara, belajarlah untuk setia kepada Dia. Surat Timotius mencatat bagaimana Tuhan itu konsisten kepada janjinya untuk menepati apa yang Dia sudah katakan. Maka itu dalam hidup ini tidak perlu kita meragukan Tuhan karena Dia konsisten pada janjinya. Amin. Gak usah ragu-ragu. Jangan berdoa supaya Tuhan segera mengakhiri COVID ini. Kita nggak tahu. Tapi percayalah, apa yang Tuhan katakan, yang Dia tulis, yang Dia janjikan, itu pasti akan terjadi. Maka itu di tahun 2021, walaupun kita tidak tahu akan terjadi apa dalam hidup ini, yang penting kita konsisten. Tetap melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetap berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan di hidup kita. Amin. Tetap melakukan apa saja yang Dia perintahkan kepada kita. Lihat, mulai hari ini, kalau ini keputusan kita, tidak bergeser ke kiri atau ke kanan, tetap konsisten. Saudara, janji Tuhan luar biasa. Yosua pasal 1, ini ayat yang terakhir. Mulai ayat 7. Yosua 1, mulai ayat 7 sampai 9. Terima kasih Papa, walaupun tahun depan kami gak tahu akan terjadi apa dengan dunia ini. Tapi kami bersyukur Tuhan setia. Engkau konsisten kepada janji-Mu. Kami mau tetap taat. Karena gak ada pilihan lain kecuali taat kepada Tuhan. Hanya ini perintah Yahweh kepada Yosua. Setelah Musa dipanggil Tuhan, Yosua terus terang ketakutan. Karena selama dia mendampingi Musa, Musa yang setua itu, Musa yang sehebat itu, Musa yang begitu berwibawa, tapi di mata orang Israel Musa dimaki-maki. Betul tidak? Yosua sadar, aku jauh lebih muda dari Musa. Mana mungkin aku bisa dihargai? Ini pesannya. Hanya, tahu arti katanya? Gak ada lagi ya, cuma itu. Inilah konsistensinya Yosua. Hanya satu, kuatkan. Dua, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Sampaikan kepada semua teman, saudara, keluarga kita untuk menghadapi tahun 2021. Nggak ada pilihan lain kecuali kita menguatkan dan meneguhkan hati kita berjalan bersama Tuhan. Nggak ada lain, karena kita nggak tahu mau bagaimana dunia ini. Dengan bertindaklah, ayo bertindaklah hati-hati.
sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini konsisten. Tetap bertindak hati-hati sesuai hukum, seluruh hukum. Nah, lihat, ini konsisten. Baca sama-sama yang di rumah juga kalimat berikut. Setelah titik koma, 1, 2, 3. Janganlah cepat menyimpang ke kanan atau ke kiri. Stop dulu. Konsisten artinya tetap mengikuti jalan, nggak belok, nggak ke kanan, nggak ke kiri, tetap di jalan itu. Tolong pegang ini. Ini konsisten. Amin. Nggak menyimpang sedikit pun. Supaya kita bagaimana? Ayo baca, supaya kita beruntung. Ayo kemanapun kita pergi. Terima kasih Bapak, ada janji yang luar biasa. Walaupun kita nggak tahu tahun depan mau bagaimana, tapi ini janji Bapak kita. Asal kita konsisten, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetap di jalan Tuhan. Itu jaminan. Oh, terima kasih Bapak. Bertindak, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati. Wih, jelas sekali. Ayat 8. Kita sudah kenal ayat ini. Janganlah kita ngapain? Lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Stop dulu. Jangan tersinggung. Saya tanya. Selama pandemi COVID-19, jujur ya, awas salah jawab. Kita lebih takut Tuhan atau lebih takut Corona? Ayo ngaku. Loh, maaf saya tanya kok. Ayo. Kita lebih takut untuk takut Corona, cepetan. Bertobat kok Corona ditakutin. Kenapa kita lebih takut Corona daripada takut Tuhan? Ini loh jawabannya. Karena Corona lebih nyata hadirnya daripada Tuhan. Akan ngawur itu. Betul? Seharusnya kita lebih takut Tuhan. Karena dia bisa membunuh jiwa dan membunuh roh. Itu kata kitab Yohanes. Jadi mulai hari ini berubah. Harusnya lebih takut siapa? Awas. Ayo. Begini yang kedua. Kenapa kita lebih takut Corona? Karena kita mengakui Corona lebih hadir daripada Tuhan. Loh, betul tidak? Maka itu kita takut dia. Seharusnya kita takut Tuhan, karena Tuhan lebih dulu hadir sebelum Corona. Amin. Terus, jadi jangan ngomongin Corona lebih banyak daripada ngomongin firman Tuhan. Amin. Itu maksudnya. Beritakan, katakan firman. Tetapi suruh apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya kita kembali bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Konsisten. Enggak ngawur, enggak nyimpang kiri kanan, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan bukan kok demikian, saya tahu itu demikian. Sebab dengan sering memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan siang dan malam, maka kita dengan demikian perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Sama kalimat terakhir ayat 8 dengan kalimat terakhir ayat 7 sama kalau kita konsisten. Ayat 9, ayo kita mikirkan ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hati ini. Kenapa diulangi lagi? Secara fakta Yosua ketakutan. Musa yang setua itu, berwibawa itu aja dikurang ajari oleh orang Israel. Apalagi aku yang masih muda begini. Maka itu Papa berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Begitulah Tuhan berbicara kepada semua kita hari ini menghadapi tahun 2021 yang belum pasti. Kuatkan dan teguhkan hati kita semuanya. Amin. Janganlah kecut. Janganlah tawar hati. Nah, ini kesetiaan dan konsistennya Tuhan terhadap kita.
Baca yang kuat kalimat terakhir. 1, 2, 3. Sebab Yahweh Tuhanmu menyertai kita kemanapun aku pergi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Inilah jaminan yang luar biasa, saudara. Terima kasih Bapak Ibu Gembala memilih tema yang luar biasa buat kita semua. Sampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang, supaya dunia melihat Yesus lewat kita. Ajari, bagikan semua pada semua saudara kita. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.